Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada hari ini, berjumpa kembali di channel Peltu KBTC bersama saya, Evangelis Bayu Irawan. Tema firman Tuhan hari ini yaitu, jangan takut, di dalam Yesus selalu ada mujizat. Sekali lagi, tema firman Tuhan hari ini yaitu, jangan takut, di dalam Yesus selalu ada mujizat. Kita akan melihat Alkitab bersama-sama. Mari kita akan membaca bersama-sama ya Bapak Ibu, Saudara-saudari. Di dalam Markus pasal ke-7 ayat yang ke-37. Markus pasal ke-7 ayat yang ke-37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia, yaitu Tuhan Yesus, menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Sekali lagi, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia, yaitu Tuhan Yesus, menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin. Sebelum kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Yesus kami tidak perlu takut, karena di dalam Yesus selalu ada mujizat, mau kapanpun selalu ada mujizat, selalu ada pengharapan, selalu ada kekuatan. Itu sebabnya hari ini kami belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami yang mendengar, bahkan hamba yang berbicara, biarlah Roh Allah berkata-kata, menuntun mengurapi hambamu. Berkati setiap para pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Jamah orang-orang yang mendengar firman Tuhan hari ini. Pulihkan keadaan mereka. Berkati keadaan mereka. Karena di dalam Engkau tersedia segala sesuatu yang sempurna yang Tuhan sediakan. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, percayalah bahwa mujizat masih terjadi. Dan bahkan bukan hanya masih terjadi. Mujizat pasti akan terjadi bagi setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah takut mengarungi kehidupan hari-hari ini. Barangkali Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hari ini terbaring sakit. Dan saya ingin berkata, apapun penyakit yang Anda derita, separah apapun, sekronis apapun, bahkan mungkin ada di antara saudara yang mengalami COVID-19 hari ini, ingat, Tuhan Yesus akan menyembuhkan saudara dengan sempurna. Jangan takut, karena di dalam Yesus selalu ada mujizat. Di dalam Yesus selalu ada mujizat, saudara. Mungkin saudara terlilit dengan keadaan masalah, terlilit dengan hutang pihutang, terlilit dengan suatu kondisi yang sangat rasanya menekan hidup saudara. Bahkan mungkin hari ini Bapak, Ibu, atau saudara ada yang ingin bunuh diri. Saya ingin berkata, Tuhan akan menjamah saudara. Tidak perlu bunuh diri, karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan memulihkan hidupmu. Jangan mau tertipu dengan kondisi hari-hari ini. Jangan mau terintimidasi dengan keadaan hari-hari ini. Karena ingat di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan memberikan hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus berkata seperti itu kepada saudara ya hari ini yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam keadaan yang seperti ini,
Iblis justru ingin mengintimidasi orang-orang yang percaya. Iblis ingin mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita. Bahkan kalau bisa, saudaraku, iblis ingin membinasakan saudara dan saya. Dan membawanya ke dalam neraka. Itu target si iblis hari-hari ini. Maka dari itu buka mata iman kita. Buka hati kita. Buka pengharapan kita. Jangan takut. Di dalam Yesus selalu ada mujizat. Di dalam Yesus pasti ada mujizat. Di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Jangan pernah putus pengharapan, saudaraku. Makanya dari ayat yang tadi kita baca di dalam Markus 7 ayat 37 ini berkata, mereka takjub katanya. Mereka siapa? Orang-orang Israel pada saat itu. Mereka takjub karena mereka belum pernah melihat mujizat yang seperti itu selama ini. Mereka merasakan kasih Allah. Mereka merasakan mujizat Allah. Pada saat Tuhan datang dalam keadaan bentuk manusia turun kepada bangsa Israel pada waktu itu. Mereka takjub. Yang tuli mendengar. Yang buta melihat. Yang lumpuh berjalan. Bahkan yang mati bangkit, saudara. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Dahsyat dan ajaib. Mereka takjub sehingga mereka berkata bahwa Ia menjadikan segala-galanya baik. Tuhan menjadikan segala-galanya baik. Tuhan menjadikan segala-galanya sempurna. Hanya Tuhan Yesus yang ingin menjadikan keadaan kita menjadi pulih dan baik seperti sedia kala. Kalau engkau yang hari ini terbaring sakit atau mengalami sakit, jangan takut. Bapak Ibu, lihat kepada firman Tuhan. Lihat kepada Tuhan Yesus. Tuhan ingin menyembuhkan saudara secara sempurna di dalam nama Yesus. Tuhan ingin memulihkan keadaan saudara pulih seperti sedia kala. Mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Jangan percaya kepada hoax. Jangan percaya kepada iblis yang iblis katakan bahwa mujizat sudah berhenti. Oh no. Mujizat masih ada, mujizat pasti terjadi. Dan mujizat akan selalu ada di dalam Tuhan Yesus. Mujizat dalam hal apa? Dalam segala hal Tuhan akan memberikan mujizat bagi saudara dan saya. Ingat itu. Dalam segala keadaan Tuhan akan memberikan mujizat itu dalam hidup kita. Itu sebabnya singkirkan rasa takut. Singkirkan rasa khawatir. Singkirkan rasa kesedihan dalam kehidupan saudara hari ini. Jika saudara mendengar firman Tuhan hari ini. Ingat, Ia menjadikan segala-galanya baik. Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya sempurna. Tuhan ingin menyembuhkan penyakit saudara. Tuhan ingin memulihkan keadaan saudara. Tuhan ingin mengangkat segala penderitaan yang saudara alami hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Itu tujuan Tuhan datang ke dalam dunia, saudaraku. Oleh karena itu firman Tuhan tadi berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Biarlah kita mengalami mujizat Tuhan itu dalam hidup kita. Biarlah kita mengalami pemulihan yang Tuhan ingin berikan kepada hidup kita. Jangan sampai saudara merasa putus asa hari ini. Kembalilah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Datanglah kepada tangan yang berlobang paku itu. Dia ingin memberikan mujizat dalam hidupmu. Dia menyayangi engkau dan saya. Tuhan Yesus mengasihi engkau dan saya. Dengan datangnya Tuhan Yesus ke dalam dunia. Dia mati di kayu salib. Dia tumpahkan darahnya. Dia mengosongkan dirinya. Menjadi sama dengan manusia. Oh saudara. Karena dia terlalu mengasihi saudara dan saya. Engkau berharga. Engkau berharga. Saudara dan saya berharga di matanya.
lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan. Maka dari itu sekali lagi, jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Di dalam Yesus selalu ada mujizat. Dalam kondisi apapun, ingat saudaraku, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Namun yang sering menghalangi pertolongan Tuhan dalam hidup kita adalah dosa. Dosa itulah yang selalu menghalangi mujizat Tuhan terhalang dalam hidup kita. Pada waktu dosa sudah dibereskan, maka berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang berkelimpahan itu akan dicurahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu Bapak Ibu, mari bertobat. Kalau memang hari ini kita diingatkan ada dosa-dosa yang masih kita lakukan dalam hidup kita, datang sama Tuhan, minta ampun. Seberat apapun dosa yang kita lakukan, pada saat kita datang meminta pengampunan dan tidak melakukan lagi, sungguh-sungguh bertobat, maka mujizatnya akan terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Tuhan ingin mencurahkan berkat-Nya. Tuhan ingin menyatakan mujizat-Nya bagi setiap kita. Jangan pernah ragukan akan pertolongan Tuhan, saudara. Jangan pernah ragukan akan mujizat Allah. Terlalu baik Tuhan, saudaraku, hari-hari ini. Jangan takut akan perekonomian. Jangan takut akan masa depan kita. Karena kalau kita melihat dunia hari-hari ini, kita akan lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, coba lihat berita. Yang ada di berita itu bukan hal-hal yang baik. Maaf, saya ingin berkata. Pembunuhan. Anak membunuh orang tua. Mertua membunuh anak. Pemerkosaan. Malapetaka di mana-mana. Saya dengar kemarin saudaraku. Di Sydney yang tidak pernah banjir. Katanya hari-hari ini banjir. Nggak pernah katanya Sydney itu banjir. Di Texas yang tidak pernah datang salju. Kata orang yang pernah ke Texas. Itu hari-hari ini bisa datang salju. Banjir juga katanya saudaraku. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ini akhir zaman. Dunia sedang menuju kepada kehancurannya. Dunia sedang menuju kepada penggenapan akhir zaman. Tetapi Alkitab berkata, orang-orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Apa maksudnya orang-orang yang mengenal Allah? Orang-orang yang suka berdoa, intim dengan Tuhan, bersatu teduh. Maka orang-orang itu tidak akan terpengaruh oleh keadaan dunia hari-hari ini, saudaraku. Maka dari itu ayo, saudaraku. Tuhan ingin menjadikan segala sesuatunya baik. Tuhan ingin menjadikan segala sesuatunya sempurna dalam hidup kita. Datanglah sama Tuhan. Firman Allah berkata di dalam Matius, marilah kepadaku kalian yang lemah, letih, lesu, dan berbeban berat. Aku, yaitu Tuhan Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini jika saudara letih, lesu, berbeban berat, lemah, putus asa, stres, mau bunuh diri. Bukankah hari ini banyak yang stres, Bapak Ibu? Ya, kita lihat berita-berita hari ini. Banyak orang yang stres. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimin video lewat WhatsApp. Seorang ibu muda mau terjun bebas alias mau menjatuhkan dirinya dari jembatan di Jakarta. Dan ibu muda ini ketika mau terjun naik ditahan oleh satpamnya. Ibu muda ini marah-marah. Kamu tidak tahu apa yang saya alami. Kelihatannya sih orang berduit, saudaraku. Tapi itulah dunia yang kita tinggal hari ini. Inilah kenyataan yang akan dihadapi oleh orang-orang di dunia hari-hari. Mau anak Tuhan, mau bukan anak Tuhan, mau gereja Tuhan, mau bukan gereja Tuhan. Hidup yang kita hari-hari ini jalani sungguh tidak mudah, saudaraku. Itu sebabnya jangan pernah ragu untuk selalu datang meminta pertolongan kepadanya, saudaraku. Mintalah penyertaannya selalu, mintalah bimbingannya selalu. Jangan melupakan
untuk bersaat teduh bersama Tuhan hari lepas hari, saudaraku. Karena hanya orang yang berjalan bersama Tuhan, orang itu akan mampu mengatasi badai kehidupan sekeras apapun. Bahkan di Amerika hari-hari ini, menurut kabar berita begitu menakutkan mengenai kasus rasis, saudaraku. Orang-orang Asia dianiaya. Saya yang dari dulu sih tidak pernah mendengar kabar ya, Amerika kok bisa seperti ini, saudaraku. Mungkin waktu zaman dulu ya tentang negro itu gitu kan. Tapi yang saya tahu nih sebatas pengetahuan saya, Amerika adalah orang yang menjunjung tinggi HAM. Tetapi hari-hari ini saudaraku mengerikan. Tidak ada tempat yang aman. Tidak ada tempat perlindungan yang abadi. Namun firman Allah berkata dengan jelas di dalam Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Mari Bapak Ibu, kalau hari ini kita sudah jauh dari Tuhan, kembali lagi, datang lagi padanya. Karena Tuhan ingin membuat segala sesuatunya menjadi baik. Tuhan ingin memulihkan keadaan kita. Tuhan ingin menyembuhkan sakit penyakit saudara. Tuhan ingin memberkati pol-polan hidup saudara dan saya. Dia ingin memberkati di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan. Ada tempat paling aman. Apa itu? Hadirat Tuhan. Waktu kita membaca firman Tuhan, merenungkan, kemudian berdoa, memuji, menyembah Dia hari lepas hari. Disitulah saya ingin berkata, tempat paling aman. Di mana saudara dan saya akan tenang menghadapi hidup ini. Orang boleh stres, orang boleh takut. Tetapi orang-orang yang mencintai hadirat Tuhan akan mengalami ketenangan hidup di tengah badai. Akan bisa tidur nyenyak di tengah badai, saudaraku. Oh, haleluya. Sekali lagi, jangan takut. Mujizat selalu ada di dalam Yesus. Jangan khawatir, mujizat selalu ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada hari-hari ini. Mari kita akan berdoa. Jika saudara yang merasakan beban berat, ingin bunuh diri, atau saudara yang terbaring sakit, letakkan tangan kanan saudara pada tubuh yang sakit. Saudara yang merasakan beban berat, terlilit hutang pihutang, ayo, Tuhan ingin memberkati, Tuhan ingin memulihkan engkau. Saya akan berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hamba sudah berhenti berbicara ya Tuhan. Hamba terbatas. Tetapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Hamba berdoa dimanapun hari-hari ini para pendengar Tuhan berada. Mereka yang terikat setan, aku berdoa demi nama Tuhan Yesus, kau lepaskan. Jamah Tuhan. Yang sakit apapun Tuhan hari ini, yang kanker, stroke, jantung, COVID, demi nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus normal kembali. Tuhan sembuhkan. Mujizat-Mu selalu ada dalam nama Yesus. Yang terlilit hutang, Bapak berikan jalan keluar. Bapak berikan jalan keluar dalam nama Yesus. Yang mau bunuh diri Tuhan, gantikan dengan pengharapan baru. Aku patahkan kau setan iblis yang membuat orang-orang mau bunuh diri. Demi nama Tuhan Yesus, ada pengharapan di dalam Yesus. Ada kesembuhan, ada kekuatan, ada mujizat di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.